Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Profesor Sajipto Raharjo. Korelasinya dengan argumentasi yang akan saya sampaikan terkait dengan perjanjian kerja yang ada di Indonesia adalah bahwasanya zaman dan pekerja hukum harus memberikan fasilitas terkait dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Dalam hal ini, perkembangan zaman yang begitu pesat memberikan banyak pekerjaan dengan sistem yang saat ini memasuki ke ranah digital. Dengan berkembangnya digital, hari ini pemerintah dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah terkait dengan pekerja gigs atau para platform workers. Yang mana dalam banyak kasus kita melihat bahwasanya per hari ini ada Gojek, Grab, dan masih banyak lagi. Akan tetapi permasalahannya adalah perlindungan ketenaga kerjaan dalam pembuatan perjanjian kerja memiliki banyak problematika di dalamnya. Salah satunya terkait dengan perjanjian kerja yang per hari ini tidak memfasilitasi azas kebebasan berkontrak di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang seharusnya sudah difasilitasi pemerintah. Hal ini pun menjadi sangat kompleks di mana para platform workers atau para pekerja platform digital ini tidak memiliki status sebagai seorang pekerja dan mereka dikategorikan sebagai seseorang yang menjadi mitra dari platform itu sendiri. Padahal jika kita melihat case by case yang terjadi di dalam perkembangannya, mereka sudah tergolong sebagai pekerja jika merujuk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama, jika mereka bermitra, akan tetapi algoritma tetap ditentukan oleh perusahaan, hal ini akan menjadi sangat bias dalam menentukan apakah mereka benar pekerja atau seorang mitra. Yang kedua, terkait dengan waktu kerja. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah melihat bagaimana tuntutan dari perkembangan zaman itu sendiri. Bahwasanya berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, salah satunya adalah terkait dengan salah satu sumber internasional Community of Gigs yang ada di Indonesia, yang dilakukan survei pada 1.000 pengemudi ojol yang ada di Jakarta, 68% dari mereka menjadikan platform workers sebagai pekerjaan utama mereka dan mereka bekerja di atas 8 jam. Hal ini menunjukkan bahwasanya mereka memang menjadikan Gojek sebagai pekerjaan utama yang seharusnya dalam azas kebebasan berkontrak, Gojek harus memfasilitasi mereka sebagai seseorang yang memiliki azas kebebasan berkontrak dalam memilih apakah mereka ingin menjadi seorang mitra atau menjadi seorang pekerja. Selain dengan kebutuhan, kita harus melihat perlindungan kepada para platform workers yang ada di Indonesia, yang mana perlindungan yang diberikan kepada mereka itu masih sangat minim. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, apabila seseorang mendapatkan status sebagai seorang pekerja, saat mereka mengalami kecelakaan kerja, maka mereka akan mendapatkan upah yang sama dalam kurun waktu 2 bulan pertama sebagai seseorang yang digaji full time apabila kecelakaannya melalui kecelakaan kerja. Yang kedua, apabila mereka 2 bulan berikutnya masih terkena sakit dan tidak mampu melanjutkan pekerjaan, maka perusahaan harus membayar sekitar 60% gaji mereka dan berkurang seterusnya sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. Sedangkan jika kita melihat by case yang terjadi di Indonesia, di mana platform workers yang menjadikan platform sebagai pekerjaan utamanya, mereka hanya diberikan ganti biaya operasi tanpa mampu menafkahi keluarga mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara platform digital dan para pengemudi atau para mitra mereka ini. Hal ini harusnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah, melihat bagaimana yang pertama, dalam hal pemberian status pekerja, mereka dianggap sebagai mitra, akan tetapi dalam mencari driver dan mencari klien ditentukan oleh algoritma dari perusahaan platform itu sendiri. Yang kedua, terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Di saat mereka tidak bekerja selama 3 bulan, artinya mereka tidak hanya sebagai pekerja waktu tertentu, akan tetapi mereka bisa dikategorikan sebagai pekerjaan waktu tidak tertentu. Selain itu, terkait tunjangan dan bonus yang seharusnya diberikan kepada mereka, seharusnya mampu dipenuhi pemerintah. Hal ini seharusnya disesuaikan. Herring hi akte difaitan hukum senantiasa tertati-tati menghadapi adanya perkembangan zaman. Untuk itu, kami akan memberikan solusi. Saya pribadi menyarankan studi by case yang telah dilakukan dan dilaksanakan di berbagai negara seperti Singapura yang telah mengakomodir dan memberikan mereka tunjangan di hari tua dan bonus. Dalam hal ini, seharusnya platform workers memberikan 2 opsi saat perjanjian kerja, di mana asas kebebasan berkontrak dalam hal ini driver atau para platform workers diberikan kewenangan
kewenangan untuk menentukan apakah mereka ingin bermitra dan apakah mereka ingin menjadi seorang pekerja. Dalam hal ini, apabila mereka ingin menjadi mitra, maka mereka boleh untuk bekerja sesuai dengan waktu yang mereka tentukan tanpa adanya pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, saat mereka memilih untuk menjadi pekerjaan utama, yang jika kita merujuk kepada data bahwasanya banyak sekali para driver dan para platform workers yang menjadikan hal tersebut pekerjaan utama, maka perusahaan harusnya memfasilitasi dalam perjanjian kerja mereka akan diberikan fasilitas layaknya seorang pekerja dengan gaji tetap dan tunjangan sesuai kinerja mereka. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah mampu dan di saat driver memilih hal tersebut, maka driver akan diberikan tuntutan kerja sebagaimana perjanjian yang mereka berikan. Hal ini tidak akan merugikan perusahaan dan tidak akan merugikan para platform workers itu sendiri. Kasus di Spanyol contohnya, melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan Platform Workers mereka telah memfasilitasi para platform workers sebagai pekerja dan memberikan azas kebebasan berkontrak. Dalam hal ini, pengadilan pun dapat menuntut seseorang yang dalam hal ini perusahaan mampu menuntut apabila mereka tidak melakukan kewajibannya. Dalam hal ini dapat menjadi solusi dalam perjanjian ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya para pelaku pekerja digital atau platform workers. Sekian, terima kasih.